bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur, Edi Rahmayadi dan Musa Rajeksa mengemban visi Sumatera Utara yang maju, aman, dan bermartabat. Untuk mencapai itu, dirumuskan 5 prioritas pembangunan. Pertama, pengurangan angka pengangguran dengan memprioritaskan ketata kerjaan. Kedua, pendidikan yang mencerdaskan. Ketiga, pembangunan infrastruktur yang cukup untuk mendukung kenyamanan masyarakat. Keempat, penyediaan layanan kesehatan yang mutakhir. Kelima, peningkatan daya saing masyarakat dengan memprioritaskan Sumatera Utara kembali pada sektor agraris. Memasuki tahun kedua masa kepemimpinan Edi Rahmayadi dan Musa Rajeksa, berbagai pencapaian berhasil diraih. Keduanya fokus membenahi tata kelola pemerintahan. Tidak lama menjabat, hutang pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah bertahun-tahun menjadi persoalan berhasil dituntaskan. Kualitas pendidikan dibidik dengan menaikkan gaji guru honorer, membangun ruang terbuka hijau dan fasilitas taman bagi warga perkotaan. Berbagai proyek infrastruktur dan fasilitas publik mulai dirancang. Pemerintah provinsi berada on the track mewujudkan Sumatera Utara bermartabat. Namun, di saat Sumatera Utara mulai berlari, pandemi menghantam. Maret 2020, WHO mengumumkan virus corona COVID-19 sebagai pandemi. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kemudian punya tugas baru. Menghadapi pandemi baik dari aspek kesehatan juga aspek ekonomi dan sosial. Merespons situasi yang terjadi, Edi Rahmayadi segera mengambil langkah-langkah strategis untuk melindungi warga Sumatera Utara. Membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sumatera Utara, mendirikan posko 24 jam, menyediakan fasilitas rumah sakit rujukan dan tempat-tempat isolasi, memenuhi kebutuhan APD, obat-obatan, dan memfasilitasi tenaga medis. Memberikan bantuan jaring pengaman sosial diantaranya sembako untuk 1,3 juta kepala keluarga yang terdampak COVID-19 di Sumatera Utara, senilai 300 miliar rupiah dan bantuan langsung tunai. Menetapkan kebijakan pembelajaran daring untuk melindungi anak-anak dari penularan COVID-19, serta mengeluarkan surat edaran penutupan sementara tempat industri dan wisata di Sumatera Utara. Berbeda dengan provinsi lain, Sumatera Utara tidak memberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Namun, Gubernur menekankan penerapan protokol kesehatan di seluruh Sumatera Utara dengan melibatkan kepolisian, TNI, bupati, dan wali kota.
Edi juga membentuk satuan tugas Medan, Binjai, dan Deli Serdang. Tujuannya menekan penularan di kawasan yang paling banyak angka penularan COVID-19 di Sumatera Utara. Salah satu tugasnya adalah penegakan disiplin, diantaranya melalui operasi justisi. Sebelum dibentuk, kawasan Mebidang menyumbang 70% penularan. 3 bulan setelah dibentuk, angka tersebut menurun 63%. Di saat angka penularan COVID-19 di Kepulauan Nias meningkat, Edi Rahmayadi segera mengambil beberapa kebijakan. Antara lain, menutup penerbangan dari dan menuju Kepulauan Nias. Edi juga memastikan Kepulauan Nias memiliki lab PCR, serta membentuk satuan tugas khusus penanganan COVID-19 di Nias. Per 27 Desember 2020, angka kesembuhan Sumatera Utara telah mencapai 84,10%. Sumatera Utara melampaui angka kesembuhan COVID-19 secara nasional dan dunia. Untuk percepatan penanganan COVID-19, Pemprov Sumatera Utara melakukan refocusing anggaran senilai 1,5 triliun rupiah. Anggaran dialokasikan untuk bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan stimulus ekonomi. Alokasi dibagi ke dalam 3 tahap. Masing-masing tahap anggaran dialokasikan 500 miliar rupiah. Berbagai kebijakan dan strategi tersebut berpengaruh pada kestabilan ekonomi di Sumatera Utara. Kondisi perekonomian Sumatera Utara lebih baik daripada rata-rata nasional. Meski melambat, ekonomi Sumatera Utara cukup mampu bertahan di masa pandemi. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran stimulus ekonomi 10 miliar rupiah pada refocusing anggaran tahap pertama. Di tahap kedua, stimulus ekonomi sebesar 170 miliar rupiah yang menyasar banyak sektor. Pemerintah provinsi memberikan bantuan stimulus ekonomi yang produktif berupa peralatan bagi usaha kecil dan kelompok tani. Pertanian adalah salah satu sektor strategis yang menjadi fokus Edi Ijek dalam membangun Sumatera Utara yang bermartabat, sekaligus bertahan di masa pandemi. Demikian juga UMKM terus didorong pada masa pandemi ini dalam upaya menjaga stabilitas perekonomian di Sumatera Utara. Di tengah perjuangan mengatasi pandemi, pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Edi Rahmayadi dan Musa Rajeksa tidak surut tekadnya menggegas pembangunan Sumatera Utara. Meski berada dalam kondisi sulit, proses pembangunan sport center bertaraf internasional di kawasan Kuala Namu tetap berlanjut. Gubernur memastikan pembangunan sport center terus berjalan demi mewujudkan mimpi warga Sumatera Utara untuk memiliki fasilitas olahraga berkelas internasional. Tahun 2020 juga menjadi catatan sendiri, di mana Sumatera Utara berhasil menggelar pilkada serentak yang aman di tengah pandemi. Tidak saja aman dari konflik, namun juga aman dari lonjakan penularan COVID-19 karena penerapan protokol kesehatan yang ketat. Padahal Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu daerah terbesar yang mengikuti Pilkada Serentak 2020, yaitu melibatkan 23 kabupaten kota dengan jumlah 65 pasang calon. Jelang Natal dan Tahun Baru, Edi memberlakukan kebijakan pembatasan bagi pendatang yang masuk ke Sumatera Utara. Edi memberlakukan syarat
kepada setiap pelaku perjalanan dalam negeri yang masuk ke wilayah Sumatera Utara wajib menunjukkan hasil PCR atau rapid test antigen. Sepanjang tahun 2020, pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga meraih capaian dan kinerja yang cukup membanggakan. Di antaranya, predikat wajar tanpa pengecualian 6 kali berturut-turut. Pada tahun ini juga, Kaldera Toba diakui sebagai UNESCO Global Geopark dari Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO. Sumatera Utara menyabet Anugerah Pratama Perkebunan Indonesia Award. Anugerah Kalpataru kategori penyelamat lingkungan, KPPU Award Pratama kategori persaingan usaha, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Award, dan penghargaan Innovative Government Award 2020. Hingga saat ini, pandemi dan upaya penanganannya masih terus berlanjut. Tantangan situasi ke depan tidak semakin mudah dan masih membutuhkan perhatian serius. Seperti tadi saya sampaikan, para bupati dan wali kota benar-benar pastikan dana untuk antisipasi virus 19 ini benar-benar ada, sehingga tidak ada alasan nanti dalam rangka menjaga rakyat kita karena ketiadaan dana. Berikutnya adalah kesiapan daerah untuk vaksinasi. Saya minta masing-masing bupati dan wali kota koordinasikan dengan Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara atau Satgas COVID-19 Sumatera Utara dalam rangka menyiapkan akomodasi vaksin untuk rakyat kita, termasuk sarana dan prasarananya, sumber daya manusianya, orang yang akan divaksin. Yang terakhir adalah keseriusan daerah untuk melaksanakan 3T, tracing, testing, dan treatment. Ini sudah kita sering dengar, dari mulai tracing, habis itu kita tes, pastikan baru adanya perawatan penyembuhan yang sudah kita siapkan, yaitu treatment. Di kita saat ini sudah terdapat 27 laboratorium dengan 8 tidak berbayar. Saudara-saudara, sampaikan benar-benar kepada rakyat, ajak benar-benar rakyat di kabupaten dan kota ini semua, kampanyekan ini sehingga rakyat kita memahami dan rakyat kita sehat. Kita sudah melalui tahun 2020 yang tantangannya cukup berat. Kinerja dan capaian adalah hasil kerja bersama dan doa seluruh warga Sumatera Utara. Untuk itu, terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan dedikasinya untuk masyarakat dan Provinsi Sumatera Utara ini. Ke depan, kita masih punya visi dan misi yang harus diwujudkan di tengah tantangan luar biasa situasi pandemi yang masih dihadapi. Kita harus menyelaraskan langkah, menyatukan visi, fokus, dan bekerja sama. Berikan dedikasi dan kontribusi terbaikmu untuk mewujudkan Sumatera Utara yang maju, aman, dan bermartabat.